suamimu itu mengasah golok, menajamkan pedang, menajamkan golok itu ingin dipakai untuk menyembelih anakmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, salam hangat Bani Takwa. Oke, video kita kali ini kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Tad. Seperti yang kita sudah ketahui, beberapa waktu ke depan kita akan menjumpai ibadah Hari Raya Idul Adha atau Kurban. Nah, di sebelah saya sudah ada Bapak Ustadz Junedi Abdillah SPDI. Ya, Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam. Jadi gini Tad, kita punya beberapa pertanyaan nih soal Hari Raya Idul Adha gitu. Karena kan beberapa hari lagi kita akan menjumpai ibadah tersebut. Mungkin teman-teman atau para sahabat juga di rumah ingin bertanya gitu. Nah, yang pertama mungkin tentang sejarah Idul Adha nih Tad. Jadi kan mungkin banyak yang sudah paham tentang Idul Adha, tapi sejarahnya itu kok bisa sih ada Hari Raya Idul Adha kemudian menyembelih hewan kurban. Nah, ini mungkin bisa diterangkan Tad, bagaimana sejarahnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah alladzi hassana bi ta'limil Qur'anil azim wa nusalli wa nusallimu ala man talaqal Qur'an min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-mujawwidin lil kitabil mubin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita baca sejarah tentang awal muasalnya kurban, untuk khusus untuk kita kurban itu sejarah dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari bapak kita. Karena di dalam Al-Quran surat As-Saffat, ketika itu Nabi Ibrahim selama 3 hari, selama 3 malam, itu setiap malam mimpinya itu selalu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Nah, kalau di dalam suratnya kan saat itu Nabi Ibrahim bertanya, setelah 3 hari mimpi, malam ini mimpi sama, besok malam mimpinya juga sama lagi, hari berikutnya mimpinya juga sama. Akhirnya seperti yang dijelaskan Allah dalam surah As-Saffat ayat 102, ya Allah berfirman, Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya amati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allah minas sabirin. Nah, saat itu Nabi Ibrahim menyampaikan, ya bunayya ini arafil manam anni bahuka fanzur madza tara. Hai Ismail, hai anakku yang soleh, Bapak mau menyampaikan, Bapak sudah 3 malam, setiap malam ini Bapak mimpi, dan dalam mimpi Bapak selalu diperintahkan di dalam mimpinya selama 3 malam berturut-turut Allah memerintahkan Bapak untuk menyembelih kamu, untuk mengorbankan kamu. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, fanzur madza tara, coba kira-kira bagaimana pendapatmu Ismail? Nah, Bapak punya mimpi ini selama 3 hari berturut-turut, kira-kira bagaimana? Maka Ismail mengatakan, ya atif'al ma tu'mar. Ya Bapak, kalau memang itu yang Allah perintahkan kepada Bapak, silahkan Bapak kerjakan apa yang memang telah diperintahkan oleh Allah melewati mimpi Bapak. Karena apa? Mimpi seorang nabi itu adalah wahyu, dan dengan kita, kalau kita mimpi ya campurannya tidur saja. Terus Nabi Ismail melanjutkan bahasanya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang jelas engkau Bapak akan menjumpai saya tergolong orang-orang yang sabar. Artinya sabar bisa menerima apa yang memang disampaikan oleh Nabi Ibrahim di dalam mimpinya. Itu kalau di dalam asal Al-Qur'annya seperti itu. Nah, kalau di dalam hadisnya, dulu ketika zaman Rasulullah pernah ada sahabat yang bertanya, kalau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadithul adwahi. Jadi ketika itu ada seorang sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kurban ini apa? Apa kurban ini? Kemudian Nabi menjawab, qala sunnatu abikum Ibrahim. Terus Nabi Muhammad menjawab,
Rasulullah menjawab bahwa kurban yang akan kita laksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah ini adalah sunnah yang telah dilakukan oleh bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah. Terus sahabat bertanya, lah kalau memang kurban ini menjadi kewajiban bagi kami setiap tahun, kami wajib berkurban, apa yang kami dapatkan dari kurban ini Nabi? Qala bi kulli syaratin hasanah. Kata Nabi, yang kamu dapatkan salah satunya setiap satu helai bulu dari hewan yang kamu kurbankan, Allah menulis satu kebaikan bagimu. Qalu fasufu ya Rasulullah. Kemudian sahabat tanya, Nabi, lah hewan itu, hewan kurban kan bukan hanya ada bulu yang kasar, tapi ada juga bulu-bulu yang halus. Nah, kalau bulu yang halus itu bagaimana? Qala bi kulli syaratin minasufi hasanah. Rawahu Ibnu Majah. Disampaikan oleh hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi menyampaikan setiap helai rambut dari rambut yang halus, dari bulu yang halus juga mendapatkan satu kebaikan. Kemudian ketika menyampaikan satajiduni insyaallah minasabirin, nah setelah itu Nabi Ibrahim ya sudah menyiapkan goloknya, diasah setiap hari sampai tajam. Nah begitu Nabi Ibrahim sedang mengasah goloknya, iblis tiba-tiba datang menemui istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Hajar atau ibunya Nabi Ismail. Bu, kamu tahu nggak apa yang lagi diperbuat oleh suamimu itu? Kamu lihat tuh. Begitu lihat, oh suami saya lagi ngasah golok, lagi ngasah golok aja suami saya. Kamu tahu nggak, suamimu itu mengasah golok, menajamkan pedang, menajamkan golok itu ingin dipakai untuk menyembelih anakmu. Bayangkan kamu bertahun-tahun lama sekali nggak punya anak. Begitu kamu punya anak, terus anaknya ya ganteng, anaknya ya tampan, anaknya ya soleh. Coba kamu lihat anakmu, sebegitu lamanya kamu menantikan punya anak, begitu punya anak soleh, anak yang tampan, kok mau disembelih? Apa nggak punya pikiran suami? Coba. Terus Ibu Hajar mengatakan, saya memang lama tidak punya anak dan saya memang punya anak soleh, memang itu anak dambaan, saya sangat sayang dengan anak saya, tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh suami saya mesti itu akan ada hikmahnya, dan tidak mungkin suami saya mengerjakan sesuatu yang tidak ada landasan-landasan hukumnya. Artinya Ibu Hajar mengatakan, ya sudah, tidak apa-apa kalau memang begitu, berarti itu semua atas perintah dari Allah. Terus gak lama iblis datang kepada Ismail. Iblis datang pada Ismail, kamu tahu nggak apa yang mau dilakukan bapakmu? Bapakmu itu loh mau nyembelih kamu. Terus Ismail mengatakan, iya, bapak saya sudah ngomong sama saya, sudah nyampaikan apa yang dimimpikan selama 3 malam berturut-turut, dan saya sudah siap. Saya mengatakan satajiduni insyaallah minasabirin. Saya insya Allah akan sabar dengan apa yang disampaikan oleh bapak, apa yang dilakukan. Saya ngerti lah, kamu kan masih muda gitu loh, kamu kan masih muda, kamu juga ganteng, dan kamu masih punya banyak ya cita-cita yang belum selesai, kan begitu, masih banyak sekali ke depannya. Apa kamu nggak bisa sampaikan ke bapak kamu? Masa iya? Kalau memang itu perintah Rabbmu, perintah Tuhanmu, masa iya Tuhan memerintahkan hal seperti sekeji itu? Nggak mungkin. Ini yang jelas bapakmu ini ngawur, bapakmu ini nggak benar. Kalau benar nggak ada perintah agama kok perintahnya menyembelih anak itu dari dulu tidak ada. Begitu. Tapi dengan cekatan, dengan fahamnya Nabi Ismail tetap mengatakan, saya sudah disampaikan bapak saya, dan saya yakin karena bapak saya mimpi seperti itu 3 malam berturut-turut, saya yakin itu memang perintah dari Allah. Saya tahu apa yang bapak saya lakukan setiap hari, saya ngerti dengan amalan bapak saya, sehingga saya tidak ragu dengan apa yang disampaikan oleh bapak. Terus iblis mengatakan lagi, wah dasar anak juga ya, anak gak ngerti lah, di nasihatin kebaikan gak mau. Yaudah. Terus setelah itu Nabi Ibrahim membawa anaknya ke padang pasir. Nah, selama dibawa dalam perjalanan itu, kemudian iblis menasehati kepada, bukan nasihati ya, membujuk ya, istilahnya membujuk kepada Nabi Adam. Adam, Nabi Ibrahim ya, maaf, nyampaikan, Ibrahim, coba lihat anakmu, coba tengok mukanya loh, tengok mukanya, anakmu gantengnya begini, solehnya begini, lama nggak punya anak, bertahun-tahun kamu nggak punya anak, begitu punya anak lagi begini. Terus selama perjalanan dibujuk terus oleh iblis. Akhirnya karena saking kesalnya Nabi Ibrahim dengan iblis, terus ngambil beberapa kerikil dilempar kepada iblis. Nyata dari dasar orang tua musuh kamu dilempar. Nah sampai sekarang dia kita kenal sampai sekarang.
selanjutnya nih Tat, untuk pahalanya sendiri nih, seberapa besar sih atau gimana sih istilahnya kan, orang sudah mengeluarkan hartanya untuk membeli hewan kurban terus dikorbankan, itu pahalanya bagaimana Tat? Ya, sebentar. Untuk pahala sendiri ya, untuk pahala sendiri itu di dalam hadis sudah disampaikan. Itu yang pertama, setiap satu helai bulu, baik itu dari bulu kasar maupun bulu yang halus, Allah memberi satu kebaikan. Nah, terus saya bacakan lagi, ada dari hadis lagi ya. Wan Ali radhiyallahu an, man kharaja min bait ila syiratil adhiya. Dari Ali, sahabat Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa saja yang keluar dari rumahnya menuju tempat membelinya hewan kurban, kana lahu bi kulli khatwatin asyru hasanah, maka akan ada baginya, Allah akan menulis baginya kutibat lahu bi kulli khatwatin asyru hasanah, setiap satu langkah ketika ia menuju tempat membeli hewan kurban, Allah menulis 10 kebaikan. Wa muhya anhu asyru sayiatin, dan Allah menghapus 10 kesalahan, melebur 10 kesalahan, 10 dosa. Wa rufi'alahu asyru darajatin, dan Allah mengangkat 10 derajatnya. Itu baru ketika berjalan. Orang yang bisa kurban itu pahalanya. Baru berjalan menuju tempat membelinya hewan kurban, setiap satu langkah kaki kanan, blak, Allah menghapus 10 kesalahan, Allah menulis 10 kebaikan, Allah mengangkat 10 derajatnya. Dan takalama fi syira'iha, karena kalamu tasbihan, ketika dia sampai di tukang yang jualan hewan kurban, kemudian dia berbicara di dalam membelinya hewan kurban. Kalau bahasa kita tawar menawar, kira-kira berapa nih be sapinya? 25 juta. Oh, ini 25 juta. 20 nih be, oh kagak bisa, 23 udah tuker-tuker. Nah, selama tawar menawar itu karena tasbihan, selama ngomong tawar menawar itu dia dihukumi seperti orang yang selalu membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tinggal berapa lama dia nawar, padahal cuma nawar doang. Terus berapa tempat gitu loh, berapa tempat yang dia datangi, itu sehari. Kalau dia beberapa hari nawar keliling sampai dapat harga cocok, berapa banyak pahala yang dia dapatkan. Itu baru tawar menawarnya. Wa idan taqaddama tsamanaha kana lahu. Nah, ketika dia membayar ya, wa idza taqaddama tsamanuha kana lahu bi kulli dirham sabumati hasanah. Ketika ia membayar harganya hewan, deal istilahnya, berapa tadi? Udah dealnya udah 22,5, deal itu dibayar setiap 1 dirham, bukan 1 dinar ya, setiap 1 dirham itu kan 1/20, setiap 1 dirhamnya itu Allah limpahkan sampai 700 kali kebaikannya setiap 1 dirhamnya. Kalau beribarat kita misalkan, kalau 1 dinarnya itu, kalau emas yang 24 karat ya, kalau 1 dirhamnya itu 4,2 gram, 4,2 gram itu misalkan ya, kalau per gramnya misalkan contoh 800.000 lah, kalau misalkan contoh 800.000 berarti kan ya kalau kali 4 3,2 ya, misalkan kan 3,2 1/10-nya ya, berarti 3 juta lah, berapa, 300.000. Setiap kita keluarkan uang 300.000 itu Allah lipatkan sampai 700 kali lipatan kebaikannya. Bagaimana kalau orang yang bisa kurbannya 1 juta, bagaimana yang kurbannya 10 juta, bagaimana yang kurbannya 1 sapi sendiri dengan harga yang besar, tentunya ya lebih lagi pahala yang didapatkan. Kemudian wa idza tarahaha 'alal ardi yuridu dabhaha istaghfarahu bi kulli halakin min mawdi'iha ilal ardi sabi'atin. Dan ketika ia meletakkan hewan kurban ketika tanggal 10 Dzulhijjah setelah mengerjakan sholat Idul Adha, ketika ingin menyembelih hewan itu dirobohkan di atas tanah, yuridu dabha, dia menghendaki memang ingin menyembelih hewan kurban, istaghfarahu, maka akan memintakan ampun baginya setiap kullu halakin, setiap lubang min maudiyah, dari tempat sekitar menyembelihnya hewan kurban, ilal ardi sabi'ah, sampai bumi lapis ke-7. Padahal kita siapa yang pernah lihat bumi lapis ke-7? Uang bumi 1 aja kita belum tahu bagian bawah-bawahnya kan begitu. Ini sampai bumi lapis ke-7, setiap ada lubang di situ, ada lubang kecil-kecil yang bisa kalau hujan kan bisa ya lubang yang nggak kasat mata, kecil-kecil banget. Semuanya memintakan ampunan bagi orang yang bisa berkurban. Wa idza qasamalah
lahmaha, dan ketika setelah selesai dipotong, dibagi-bagi, itu ada yang bagi sekilo, sekilo setengah, dibagi-bagi, nah terus dibagi dagingnya, kana lahu bikulli luqmatin mislu unuki raqabatin min waladi Ismail, dan setiap satu suapan yang dimakan oleh orang yang dibagikan hewan kurbannya, itu pahalanya seperti memerdekakan satu orang budak min waladi Ismail, dari anak turun Nabi Ismail. Padahal budak dari Bani Ismail itu terkenal budak yang paling mahal saat itu kan. Berarti apa? Orang yang bisa berkorban sebegitulah besar pahala yang akan ia terima gitu. Oke, tadi kan penjelasan pahala sudah banyak nih. Kemudian mungkin sahabat di rumah juga pengen tahu hewan-hewan yang diperbolehkan nih, dia ketika mau belanja, yang boleh bagaimana, yang tidak boleh bagaimana. Coba silakan dijelaskan. Pada dasarnya untuk hewan kurban yang pertama kali hewan yang diperbolehkan tentu yang pertama yang kita sampaikan, yang kita perlu teliti adalah usia. Yang pertama, karena di dalam hadis Sahih Muslim Nabi menyampaikan kalau Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinah, kalian janganlah menyembelih hewan kurban kecuali musinah, hewan yang sudah cukup umur, yang sudah usianya sudah cukup, illa ayyusur alaikum, kecuali kalau saat itu pada saat hari raya Idul Adha, kalau mencari hewan musinah itu nggak ketemu, nyari susah, memang ini kemana-mana tidak ada, baru fatadbahu jadatan minadhani, baru kalian boleh menyembelih yang dikorbankan hewan muda yang belum cukup usianya, yang kurang-kurang dikit, yang bukan berarti sangat jauh, tapi itu pun dari kambing dibahas. Itu yang disampaikan dalam hadis Muslim. Nah kalau kita sekarang nggak mungkin, bagaimana nih untuk kita tahu nih hewan ini udah cukup umur apa belum? Enggak, tanya kalau jualan meta kan gitu, di meta aktenya terakhirnya mana, tanggal berapa, kan begitu, tercatat tidak kan gitu, supaya apa, mudah. Kalau sekarang ya sudah banyak orang-orang yang memang ahli dalam ilmu perhewanan persapian. Artinya apa? Artinya banyak kok bisa dilihat dari mulai giginya, kemudian dari tanduknya, dari wajahnya, banyak yang sudah bisa melihat. Tapi yang jelas yang dipergunakan untuk kurban ialah hewan yang pertama cukup usianya. Kalau untuk unta itu usianya unta itu 5 masuk 6 tahun. Oke, tadi kan penjelasan pahala sudah banyak nih, kemudian mungkin sahabat di rumah juga pengen tahu hewan-hewan yang diperbolehkan nih, dia ketika mau belanja itu yang boleh bagaimana, yang tidak boleh bagaimana. Nah, coba silakan dijelaskan. Pada dasarnya untuk hewan kurban yang pertama kali hewan yang diperbolehkan tentu yang pertama yang kita sampaikan, yang kita perlu teliti adalah usia. Itu yang pertama. Karena di dalam hadis Sahih Muslim Nabi menyampaikan kalau Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnah, kalian janganlah menyembelih hewan kurban kecuali musinnah, hewan yang sudah cukup umur, yang sudah usianya sudah cukup, illa ayyusur alaikum, kecuali kalau saat itu pada saat hari raya Idul Adha, kalau mencari hewan musinnah itu nggak ketemu, nyari susah, memang udah kalau ini kemana-mana tidak ada, baru fatadbahu jadatan minadhani, baru kalian boleh menyembelih yang dikorbankan hewan muda yang belum cukup usianya, yang kurang-kurang dikit ya, bukan berarti sangat jauh, tapi itu pun dari kambing kibas. Itu yang disampaikan dalam hadis Muslim. Nah kalau kita sekarang nggak mungkin, bagaimana nih untuk kita tahu nih hewan ini udah cukup umur apa belum? Gampang, tanya kalau jualan meta aktenya kan gitu, diminta aktenya, nih akte lahirnya mana, tanggal berapa, kan begitu, tercatat tidak, kan begitu, supaya apa, mudah. Nah, kalau sekarang ya sudah banyak kan orang-orang yang memang ahli dalam ilmu perhewanan lah, persapian. Persapian. Artinya apa? Artinya banyak kok, bisa dilihat dari mulai giginya, kemudian dari tanduknya, dari wajahnya, banyak yang sudah bisa melihat. Tapi yang jelas yang dipergunakan untuk kurban ialah hewan yang pertama cukup usianya. Kalau untuk unta itu musinnahnya unta itu 5 masuk ke 6 tahun ya, 5 masuk ke 6 tahun. Kalau untuk sapi itu 4 masuk ke 5
tahun, sedangkan untuk kambing itu 1 tahun sempurna. Pertama, 1 tahun sempurna artinya 1 tahun sempurna aja udah dianggap musina, apalagi 1 tahun ke atas. Itu kalau untuk kambing itu ada, itu yang pertama, kambing-kambing yang hewan yang diperbolehkan untuk kurban. Adapun hewan yang tidak diperbolehkan untuk kurban, hewan-hewan yang tidak diperbolehkan untuk kurban itu di dalam hadis pun Nabi sudah menyampaikan di dalam hadis Sunan Abi Dawud. An Ubaid ibni Fairuz qala sa'altul Bara ibni Azib, kata Ubaid, saya bertanya kepada guru saya Bara ibni Azib, ma la yajuzu fil adhahi. Ya, kemudian tanya, ya guru, ya saya mau tanya, hewan kurban seperti apa yang tidak boleh saya gunakan untuk berkurban? Faqala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saat itu Baro berdiri, ya, guru kami Syekh Baro bin Azib berdiri, kemudian berdiri dan menyampaikan, dulu ketika zaman Rasulullah, ketika Rasulullah ada di kalangan kami, Rasulullah juga sudah pernah menyampaikan ini kepada kami. Wa asabihi aksaru min asabihi wa anamil aksaru min anamilihi. Dan kata Baro, waktu Nabi berdiri menyampaikan, tapi jari saya ini lebih pendek daripada jari-jari Nabi, dan ruas-ruas jari saya itu juga lebih kecil daripada ruas-ruas jarinya Nabi. Artinya apa? Baro bin Azib waktu itu ketika Nabi menyampaikan hadis itu, Baro betul-betul mengingat sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga sampai bisa mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga bisa menyampaikan waktu itu Nabi mengatakan seperti ini. Nah, ada 4 hal seperti ini, cuma jari saya ya nggak sepanjang jari Rasulullah gitu. Itu yang pertama. Kemudian faqala, bersabda Nabi, waktu itu Nabi menyampaikan arba'un la tajuzu fil adhahi. Kata Rasulullah ada 4 hal. Nah, ada 4 hal atau 4 hewan yang tidak boleh dipergunakan untuk kurban. Yang pertama al-awra bayin awaluha. Yang pertama hewan yang buta matanya, yang jelas buta. Kalau bahasa kita yang PC, yang buta sebelah, yang matanya memang nggak sehat, jelas terlihat kalau matanya itu, mungkin mata sapi yang lainnya hitam, kok dia warnanya jadi putih gitu. Berarti itu masuk kriteria 1, tidak boleh digunakan untuk korban walaupun badannya besar. Saya besar walaupun hewan kurbannya, walaupun hewan itu besar, gemuk, tinggi, tapi kalau syarat pertama tidak terpenuhi, berarti tidak boleh digunakan untuk kurban gitu. Yang kedua wal maridatu bayin maraduha. Yang kedua hewan yang sakit dan yang jelas terlihat sakitnya. Hewannya kelihatan ya lemes, nggak nafsu makan. Pokoknya kalau kita lihat hewan sakit bisa kelihatan, kan kita bisa lihat hewan itu, udah kelihatan hewan itu sakit, berarti tidak boleh untuk kurban. Yang ketiga wal arja bayinun tuluha. Kemudian yang ketiga adalah hewannya apa? Hewan yang pincang kakinya, yang terlihat jelas. Kalau misalkan diajak jalan bareng sama joggingnya, diajak jalan oleh teman-temannya hewan yang lain, kok dia ketinggalan, jalannya pelan, apalagi terlihat agak pincang kakinya, berarti jelas itu tidak boleh untuk berkurban. Yang terakhir wal kasir allati latanko. Yang ketiga adalah hewan yang pecah tulang sumsumnya, bagian kakinya itu kan ada hewan yang kakinya 3 gede semua, satunya kecil gitu loh kakinya. Nah, itu udah jelas. Artinya apa? Berarti kan tidak ada sumsumnya, kakinya pecah bagian dalamnya, sehingga tidak boleh dipergunakan untuk kurban. Qala qultu fa inni akrahu ayyakuna fi sinatsun. Kemudian Ubaid mengatakan, wah kalau saya benci, kalau saya nggak suka, nggak mau apabila kurban hewan yang saya gunakan itu belum musina. Nah, saya nggak mau, saya nggak suka. Qala, berkata Syekhnya Bara bin Azib, ma akrahta fad'hu wa la tuharimu ala ahadin. Kata Syekhnya, kata Syekh Bara bin Azibin, apa-apa yang kamu nggak suka, apa-apa yang kamu benci, tinggalkan. Kalau kamu maunya kurban yang sempurna, yang musina, nggak mau yang kurang-kurang dikit, walaupun musina cari nggak ada, nggak mau, ya silahkan, itu untuk pribadi. Tapi kamu tidak boleh mengharamkan itu pada yang lain, karena di hadis sebelumnya tadi Rasulullah mengatakan kalau mencari hewan yang musina nggak ada, boleh yang umurnya di bawah kurang tapi minadoni, dari kambing gibas. Oleh Abu Daud laisa laha muhun, yang dimaksud al-qasir itulah hewan yang kakinya tidak ada tulang sumsum bagian belakangnya.
Kemudian termasuk ya waktu menyembelih hewan kurban. Saking semangatnya habis sholat subuh langsung motong kurban lah, itu bukan kurban ya, karena di dalam hadis Sahih Bukhari an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man dabaha qabla shalah fa inna madaha li nafsi. Kata Rasulullah, siapa orang yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha, fa inna madaha li nafsi, sungguhnya ia menyembelih untuk dirinya. Ya udah, potongan biasa saja, bukan kurban. Namun huwa man dabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa shaba sunnatul muslimin. Namun siapa orang yang menyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha, maka sungguh sempurna ibadah kurbannya dan mencocoki, ngepasi terhadap sunnahnya orang-orang Islam. Jadi saking semangatnya menyembelih hewan kurban setelah subuh, berarti ya rugi, pahala kurbannya tidak ada. Insya Allah seperti itu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Tad. Di masa pandemi kayak gini nih, Tad, kan mungkin krisis ekonomi, banyak yang mungkin sahabat di rumah mungkin kekurangan materi, keuangan, ekonomi, sedang merosot sekali di masa pandemi ini. Nah, boleh nggak kira-kira nih, karena materi nggak ada, harta nggak ada, sehingga kita nggak mengeluarkan uang sepeser pun untuk kurban, itu boleh nggak, Tad? Atau kira-kira gimana menurut pendapat Ustaz? Kurban itu sendiri dasar asalnya itu kan wajib. Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar ya, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah Muhammad karena Tuhanmu dan menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya orang yang benci kepadamu Muhammad, Allah memerintahkan Nabi Muhammad kurban, mereka umatnya nggak mau berkurban padahal mampu, berarti dia orang yang putus dari kebahagiaan, berarti dia bukan umatnya Nabi Muhammad. Bahkan di hadis lain sendiri Nabi mengatakan ya, man kan lahu sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Orang yang punya kemampuan, keluasan, bisa kurban kan lihatlah dia sesuai kemampuan. Kalau memang mampu satu sapi, kalau memang mampunya satu kambing, kalau memang mampunya kurban 100.000 ya 100.000, mampunya 200, artinya kembali ke kemampuan. Namun ketika dia ada kemampuan bisa kurban tapi tidak kurban, Nabi sangat benci orang seperti itu, sehingga Nabi mengatakan fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat salat saya. Nabi gak suka orang seperti itu. Berarti kurban itu apa? Hukumnya wajib bagi yang mampu, sama seperti haji. Walillah ala nasi hujjul bait, tapi manis tato'a ilaihi sabila. Wajib bagi orang untuk berkunjung ke Baitul untuk melaksanakan haji, tapi bagi yang mampu berangkat ke sana. Apa bekalnya? Zadan wa khila, bekal dan kendaraan. Kalau sekarang kendaraan nggak ada, bekal ya uangnya, ya sehatnya kan begitu. Nah, untuk kurban juga sama, wajib tapi bagi mereka yang mampu. Tapi kalau yang tidak mampu, yang memang nggak mampu, tidak kurban tidak apa-apa karena memang tidak mampu. Dan berkaitan dengan musim corona ini, musim pandemi, memang di mana-mana ya keadaannya samalah sedang seperti ini ya. Tapi bagaimana usaha, karena kita melihat sebegitu besar keutamaan tadi yang sudah kita bahas dari awal tadi ya, dan nanti yang paling diharapkan salah satunya, barang siapa yang berkurban dengan senang hati, thayyibatan biha nafsuh, muhtasiban bi ukhiyati, dia kurban itu senang hatinya, bangga, alhamdulillah besok ini bentar lagi kurban, saya harus bisa berkurban walaupun berapa. Senang, bukan ya udah mau kurban lagi, kurban lagi deh, enggak, tapi semangat dan muhtasiban ukhiyati, dan dia mencari pahala untuk hewan kurbannya, bukan karena memang ya orang kurban, kalau saya nggak kurban nggak enak nih, jadi ya dan ikut kurban itu bukan karena Allah, berarti kurbannya nggak ikhlas, tapi kurbannya karena apa? Ya orang kurban kalau nggak kurban kan nggak enak saya, berarti kan ria, pamer kurbannya. Ini muhtasiban ukhiyati kan lahu hijaban minar, maka kurban itu akan menjadi penghalang dirinya dari api neraka. Bayangkan, padahal semua orang, siapa orang yang mau masuk neraka dan siapa orang yang tidak mau selamat dari api neraka? Semua orang, tidak ada yang masuk neraka. Kalau ingin selamat dari neraka, salah satunya bagaimana? Upayakan untuk bisa berkurban. Tadi ketika bangkit dari alam kubur, bagaimana melihat hewan kurbannya sudah nunggu di depan kubur, yang dia naik hewan kurbannya yang terbuat bulunya dari emas, tanduknya dari emas, matanya dari berlian yang diambilkan dari surga. Sebegitu hebatnya diajak keliling langit bumi sampai berteduh di bawah arasnya Allah. Berarti apa? Kurban itu sangat
pol pahalanya. Maka walaupun keadaannya sekarang sedang berat seperti ini, upayakan kita kurban nggak harus dipaksa harus sekian tidak, kembali pada kemampuan masing-masing. Kalau kita mampunya besar silakan, rezekinya dikit, rezekinya tipis silakan ya kurbannya tipis sesuai dengan kemampuan. Yang jelas niatnya ikhlas karena Allah, niatnya bismillah, ingin memang mencocoki sunnah Rasulullah, ingin mencari derajat yang tinggi, yakin kurban seberapapun yang kita keluarkan dengan muhtasiban niyyati, Allah nanti akan mengganjar dengan pahala yang besar ketika kita kembali kepada Allah nanti. Insyaallah seperti itu. Oke, sekian dari Ustaz. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Mungkin itu saja. Sekian dari segmen Tanya Dong Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.